Meski kulit dan matanya menyiratkan keturunan Tionghoa, Olga sudah tidak merasa punya hubungan dengan leluhurnya. Saya senang banget sih ada suatu perubahan, suatu keterbukaan, suatu pengakuan bahwa perbedaan itu ada. Terus kemudian berbeda itu tidak apa-apa. Ada yang mau main barongsai nggak apa-apa. Terus kemudian ada tulisan-tulisan dalam huruf yang kanji tidak apa-apa. Ya. Kemunculan Alda kembali terjadi sejak 8 bulan yang lalu. Dan kali ini menyeret hubungannya dengan cover boy tahun 96 yang sekarang jadi bintang sinetron Jonathan Frizzy. Teman mainnya dalam sinetron berjudul Setia. Mula-mula Alda mencoba mengelak, seperti juga yang dilakukannya saat menjawab gosipnya yang dulu. Teman main biasa, teman main aja. Kebetulan kita main bareng. Aku juga baru tuh orangnya di situ. Jo, sini Jo. Kebetulan aku kenal dia baik, anaknya baik, enak aja. Terus juga pokoknya asik-asik aja deh main bareng sama dia. Meski begitu, binar matanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Berteman aja sih, deket aja. Selama ini aku kenal dia anaknya baik, lucu gitu kan. Walaupun anaknya agak-agak usil, tapi anak-anak suka juga sih diusil ini. Dan lihatlah bagaimana saat Jonathan, laki-laki yang disebut-sebut dari tadi, datang ke mejanya. Mereka mesra sekali kan? Apa sih yang menarik dari Alda, Jo? Dia itu inner beauty-nya kelihatan. Iya, Terus, sama itu. terus. Apa sih aura simbol seksnya kelihatan. Selain itu apa lagi? Dia itu baik, dia dewasa banget. Terus dia perhatian, terus kalau soalnya setiap dia telepon tuh yang gimana lah kalau cewek telepon cowok tapi yang dewasa. Jonathan yang sekarang berusia 21 tahun tidak pula berusaha menyembunyikan kemesraannya pada Alda yang setahun lebih muda. Tentu saja disertai sejuta pujian darinya. Cowok pasti menginginkan Alda, ya nggak? Apalagi dia kan cantik. Ya cuman kalau Kamu manis banget. jangan kayak gitu dong. Ya yang sedih dari dia itu kita bisa lihat dia tuh dewasa banget sama perhatiannya. Oke. Bukan berarti Jo tidak pernah mendengar gosip heboh seputar Alda. Sebab meski Alda sebelumnya tidak pernah kenal Jo, sebaliknya Jo sudah mengenal Alda dari jauh. Ya dulu kan aku lihat dia nyanyi suaranya bagus. Terus abis itu banyak gosip-gosip yang dia dibilang punya apa? Kamu udah married, ya kan? Udah punya anak belum? Waktu itu dibilangnya. Iya, yang dibilang segala macam gosip. Aku pikir, wah, gue syuting sama Alda nih. Bener nggak dia yang kayak gitu? Ternyata pas ketemu, waduh, anaknya kayak gimana ya? Kayak anak rumahan, anak yang nggak mungkin kayak gitu loh. Tapi dewasa, itu dia. Jadi ternyata gosip-gosip itu tuh nggak bener kayaknya. Jo yang pernah diberitakan punya hubungan dengan Shirley Margareta sudah berkenalan dengan keluarga Alda. Tapi apakah keluarga kamu juga sudah tahu, Jo? Betulan aku kan tinggal di sini sama om, jadi ya mungkin om aku juga udah tahu lah kali. Soalnya om aku sebagai mencakup manajer aku juga. Udah pasti tahu lah ya. Jo teman main bareng aku di sinetron. Dan kita deket. Meski begitu, baik Jo maupun Alda yang sama-sama punya hobi nonton belum punya komitmen untuk menikah. Enggak lah, kita masih muda kita jalanin aja hidup ini. Masih jauh banget ya untuk ke situ. Pokoknya aku suka dia. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Olga Lydia, artis berdarah Cina ini belakangan selalu mendapat peran sebagai gadis Tionghoa di sinetron dan film, meskipun untuk itu ia harus survei untuk lebih memahami perasaan orang Tionghoa sebenarnya. Sebab ia sendiri sudah tidak mengenal tentang masyarakat Tionghoa. Bahkan ia tidak ikut merayakan Imlek dan seumur-umur belum pernah melihat barongsai. Pemirsa, ternyata tidak semua masyarakat Indonesia berdarah Tionghoa merayakan Imlek pada tanggal 12 Februari lalu. Salah satunya adalah Olga Lydia. Gadis kelahiran Jakarta 4 Desember 76 ini malah mengisi tanggal tersebut dengan syuting sinetron Cinta Bersemi di Seberang Tembok, arahan sutradara Rian Tiarno. Saya memang tidak pernah merayakan Imlek, begitu kata bungsu dari 5 bersaudara, pasangan Ferdinand Hertadi dari Semarang dan Vin Hertadi dari Jombang ini. Meski kulit dan matanya menyiratkan keturunan Tionghoa, Olga sudah tidak merasa punya hubungan dengan leluhurnya.
Saya senang banget sih ada suatu perubahan, suatu keterbukaan, suatu pengakuan bahwa perbedaan itu ada. Terus kemudian berbeda itu tidak apa-apa. Ada yang momen barongsai nggak apa-apa. Terus kemudian ada tulisan-tulisan dalam huruf yang kanji tidak apa-apa. Ya senang juga sih. Di lain pihak masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Banyak sekali untuk membuat bahwa seluruh masyarakat dengan pemerintahnya bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nggak hanya untuk masyarakat Tionghoa, tapi juga pada masyarakat-masyarakat lain. Olga merasakan dalam mengurus surat-surat haknya belum disamakan. Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan Bandung ini mengatakan pekerjaan rumah pemerintah masih banyak dalam soal pembauran. Pertama, sikap pemerintah dalam arti kalau misalnya dia sudah mengeluarkan surat bahwa keputusan yang pangkatnya sebenarnya cukup tinggi surat itu ya, tapi bagaimana memastikan bahwa perintah itu berjalan terus sampai ke bawah. Karena kalau misalnya bikin KTP, bikin apa, kita masih dimintain surat-surat yang tidak ada suku bangsa manapun memiliki surat itu. Sebenarnya cinta sekali pemerintah sama kita. Kita suruh surat banyak banget. Model bertinggi berat 170 cm dan 47 kg ini tidak melihat kejutan di era keterbukaan sekarang. Kalau perbedaannya nggak terlalu banyak, kecuali sekarang bisa nonton barongsai. Seumur umur nggak pernah nonton barongsai. Ya paling itu aja sih. Kalau yang perbedaan-perbedaan lain masih belum kerasa. Yang katanya nggak perlu pakai surat-surat segala macam, tetap diminta. Jadi nggak banyak. Sedangkan kalau untuk sosialisasi saya emang dari dulu ya begini. Ya dari dulu saya nggak ada masalah. Sampai sekarang juga nggak ada masalah. Sejak kecil, Olga sudah membaur ketika belajar balet. Ia juga senang mejeng di panggung dan di depan kamera. Waktu kelas 1 SD, naik kelas kan gurunya bilang, barang siapa yang ingin mengisi acara kenaikan kelas, yalah, lapor sama ibu guru. Lapor loh saya tuh, ya ampun, kurang kerjaan sekali ya. Lapor ke gurunya, terus pulang, saya bilang ke guru nari saya mau mentas di kelas. Terus akhirnya pas kenaikan kelas, ya udah saya bilang sama guru, saya berangkat sendiri, nggak ada yang nganter. Naik jemputan, bawa tip-tip sendiri, kaset-kaset sendiri, ganti-ganti baju sendiri, nggak ada yang nganterin, tuh sedihnya. nggak ada yang ngurusin. Itu nari-nari aja sendiri depan kelas gitu, ya dapat tepuk tangan sih. Lalu waktu kelas 4 SD, Olga malah membentuk grup. Kok kepikirannya ngelawak sih, Mbok, ya yang lain gitu ya, yang biasa-biasa aja gitu. Sebelum aktif menjadi model sejak 2,5 tahun yang lalu, Olga sudah menari di Taman Mini. Belakangan dunia sinetron menarik perhatiannya. Ada tawaran, karena saya pengennya sebenarnya ke teater, tapi tawaran pertama kepada saya adalah sinetron. Saya pikir, kenapa enggak saya coba? Saya ingin mencoba dunia acting. Kemudian kebetulan ini pakai casting dulu. Jadi kalau misalnya saya agak-agak nggak pede, ternyata casting, toh saya lulus. Kemunculannya yang pertama dalam sinetron Lu Fan Kui bersama Bella Esperance mendapat 2 penghargaan di Festival Singapura. Sampai sekarang ia sudah bermain di 4 sinetron dengan peran yang kebanyakan sebagai gadis Tionghoa. Olga pun bangga dengan peran khusus itu. Saya sendiri nggak tahu pemilihannya, tapi mungkin yang pasti karena tokohnya ini adalah Tionghoa, jadi dipilih juga yang dari keturunan Tionghoa gitu ya. Mungkin saya dianggap memenuhi syarat itu. Apa kalian sudah siap? Iya. Yang siap. Di sana kami ketemu Anggun Cipta Sasmi. Penyanyi Indonesia yang go internasional itu telah meraih triple platinum di dalam negeri untuk penjualan albumnya yang bertajuk Crystals. Dan saat ini Anggun sedang mempersiapkan lagu-lagu barunya untuk album berikut. Aku sekarang ya baru lagi nulis lagu ya, dan lagu-lagu yang baru Anggun tulis sekarang ini belum juga tentu bakal ada di album. Gitu. Jadi kan setiap kali Anggun bikin album kan 10 sampai 12 laguan. Tuh Anggun harus bikin sekitar 20 sampai 25 lagu. Jadi habis dari 25 lagu itu kita pilih-pilih yang terbagus. Kami ngobrol banyak dengan Anggun. Selain sedang mencipta lagu, ia saat ini juga sedang memikirkan untuk pindah tempat. Amerika enggak, Anggun kayaknya mau pindah ke Kanada. Di Montreal. Karena apa ya? Karena Anggun tuh habis tinggal di Paris sudah 6 tahun sih kan. Gimana sih? Pindah suasana terus udah gitu. Anggun tuh emang seneng sih pindah ganti-ganti semua yang baru. Tidak ingin pulang ke Indonesia atau tinggal di sebuah tempat di Asia? Bukannya belum kepikiran tapi karena jauh.
jauh sekali gitu kan. Asia itu kan buat Anggun sekarang, Asia tuh Anggun tinggalnya di sini, Asia tuh di sebelah sini, dan nggak efisien untuk kerja.